Selamat datang di podcast Kotak Masuk. Podcast pengaman wawasan dengan canda. Hola. Halo, balik lagi di podcast Kotak Masuk Kembangkan wawasan Anda dengan canda. Wow. Gila. Gimana bro? Apanya nih? Guys, gue mau ngucapin dulu nih selamat ulang tahun Kota Jakarta. Happy birthday Jakarta. hari ini. Moga-moga gak telat ya kita yang uploadnya ya. Kalau enggak nih gak aneh banget nih. Ini spesial nih. Apa spesialnya? Gue sengaja ya semi-semi kepo-kepo dikit lah. Gue mencari sejarah ekonomi Kota Jakarta, men. Batavia. Sebelum Batavia kan dia masih kerajaan. Oke. Gue lupa antara kerajaan sebelum Jayakarta lagi, bro. Ada lagi, mungkin dia kerajaannya masih Hindu Buddha nih. Sempet ya. Karena semuanya kan Hindu Jawa Buddha itu ya. kan masih Sriwijaya itu kan besar kan. Jadi sebelum Portugis datang, mereka sifatnya masih kerajaan. Oke. Dan kerajaan itu sifatnya juga masih barter. Oke. Nah, Jakarta itu menurut artikel yang gue baca dari antara tahun 2022 ya, itu baru berubah menggunakan mata uang ketika VOC, men. Berarti lebih dari 3,5 tahun dari 3,5 kemerdekaan. 3,5 abad dari kemerdekaan kita ya. Sebelum kemerdekaan kita ya. Jadi sejak VOC itu baru kita tahu ada mata uang. Dan nah, ini udah gue mulai nih. Ini Jakarta itu, men. Ketika masa VOC itu gue mau ngebuat itu di era di sini abad ke-17. Ini perlu ada backsound. Ya, nggak usah. Editor kita udah sulit, jangan disulitin lagi. Jadi dia di abad ke-17 lah nih. Dia punya pasar 7, men. 7 pasar. 7 pasar. Ada pasar Senen. Oh, yang pasar ada hari-harinya tuh ya. Yoi. Pasar Minggu. Minggu ada. Pasar Selasa tuh ternyata ada, men. Pasar Rabu tuh ada. Pasar Rebo ada. Pasar Kemis itu ada. Kamis tahu. Pasar Jumat ada. Pasar Jumat tahu. Pasar Sabtu ada. Sabtu nggak tahu. Ada, men. Ada Jadi ya? mereka itu kenapa yang lu nggak tahu ya terkait Selasa ataupun hari Sabtu ya. Karena buat mereka itu Selasa Sabtu itu bukan hari yang menguntungkan. Buat orang VOC. Jadi dia ngebuat pasar yang menurut dia menguntungkan. Kenapa dia menguntungkan? Karena dia nggak di saat dia datang ke pasar, di saat itu dia narik pajak nih. Jadi dia sekalian ngolek pajak. Ya kan kalau kita lihat kan kita sekarang kan mendapati setiap hari pasar itu buka dong. Setiap pagi lah ya. Setiap hari, setiap pagi. Nah zaman dulu enggak setiap hari karena kalau dia buka dia harus narik pajaknya. Jadi dia nggak punya cukup banyak orang untuk Menarik setiap hari. pajak, iya. Jadi harus dibikin hari-hari gitu ya. Betul. Oke. Karena gue taunya juga kalau kayak pasar Senen, pasar Rebo ya memang pasarnya ada di hari itu. Betul. Jadi orang harus pindah tempat gitu kan. Nah kayak contoh ya. Ya. Pasar Senen nih, ini gue bacain nih Pasar Senen. Pasar Senen ini lokasinya masih sama nggak tuh di? Masih. Dan ini kalau di tulisan ini ya, pasar ini dibangun tahun 1735 Anjir 1735. oleh Justinus Fink sebagai perancang sekaligus pemilik tanah perkebunan di daerah situ. Daerah Tenggaranya atau di sisi selatan Gunung Sahari. Iya. Itu tuh perkebunan tuh. Nah, terus Pasar Senen ini dibuka memang setiap hari Senin. Dan ini memang untuk dia tuh sampai Jatinegara dulunya. Jadi dia ibaratnya ada satu kayak apa sih kalau dibilang ya, bupati lah atau tuan tanah lah ya. Oke. Ya jadi dia punya lokasi itu cukup besar zaman dulu. Pantas itu kalau jalannya lurus sampai Jatinegara tuh Sampai ya. Jatinegara. Makanya dia ya untuk semua kebutuhan lah ya. Karena di Pasar Senen itu semua dijual dan di hari Senin harus buka. Ini buat pendengar yang di luar kota Jabodetabek nih, mohon maaf ini agak roaming ya. Terus gue tambahin lagi, abis Pasar Senen kan dia jual segalanya lah ya. Yang agak aneh nih Pasar Selasa, lo tau nggak ada di mana? Di mana ya Pasar Selasa? Koja, men, Jakarta Utara. Koja tuh Tanjung Priuk. Iya Priuk. Nah, jadi menurut yang Justinus Fink tadi nih ya, itu mendirikan juga nih pasar. Jadi dia kayaknya bapak pasar zaman dulu nih. Jadi dia buat di Koja dan beraktivitasnya hari Selasa. Itu komunitasnya ikan tuh jangan tuh. Nah dia nggak bilang pokoknya semuanya dijual karena mungkin di saat itu dia tuh
mau mematahkan mitos terkait hari Selasa yang jelek. Ini berarti kepercayaan VOC sih. VOC ya. VOC. Gua nggak tahu juga di budaya Belanda kayak gimana ya. Kalau di apa Chinese itu ada nggak Selasa hari apa gitu nggak ada? Kalau bisa setiap hari jualan men. Oke siap. Dia kan Bener, kalau dia bukan ke arah hari Feng Shui. Feng Shui. Ke arah warna, ke arah tata bangunan. Oke. Kalau setiap hari mah jualan kalau bisa. Ya, cuman kalau di sini dia juga jualan semua men. Oke. Jadi di Koja itu memang bener yang lu bilang ya terkait dengan pelabuhan. Iya. Tapi dulu pelabuhannya mungkin bukan Tanjung Priuk ya, Sunda Kelapa nih. Sunda Kelapa. Sunda Kelapa tuh ke arah Pantai Indah Kapuk lah sekarang kalau bilangnya daerah Pluit. Jadi Ya. pasar ini mah belum jadi pasar yang hasil laut. Karena Koja zaman dulu ya hanya sekedar ya Batavia tapi di daerah-daerah utara lah kalau kita bilang. Jadi dulu banyak ini ya kapal-kapal bersandar gitu ya kayak Mungkin. model-model bajak laut kali Ya ya. kapal kayu, kapal pinisi, ya kayak gitu-gitulah untuk perdagangan ya. Ya. Nah, lanjut ke pasar yang hari Rabu. Pasar Rabu itu Deket Condet nih. dekat Condet udah pasti. Dia tahun 1762 men. Oke. Dia ini pemiliknya tuan tanah namanya Partikelir Tanjung Os. Ini pasar swasta. Jadi pasar kalau dibilang tadi pasar Senen, pasar Koja itu ibaratnya pasarnya pemerintah VOC lah. Ini nyambung sama Kramat Jati nggak nih? Kalau di sini sih dia lebih ke arah ya pasar Rebo aja udah. Pasar Rebo ya oke. Jadi dia di sini tuh kebutuhan pangan sayur dan buah. Jadi kayak ya hampir sama kayak pasar-pasar yang lain juga sih. Cuman Mungkin karena dekat pertanian atau perkebunan. tuan kali ya? tanah karena dia seorang tuan dia punya tanah. Si Tanjung Os ini nih dia mikir kan anjir gue kalau ke Senen jauh. Gue kalau ke karena kan lu kalau ngomongin zaman dulu kan nggak bisa semuanya naik mobil kan. Ini tahun 17 men. Emang ada mobilnya? Ya mungkin mobil uap kali ya. Karena Nggak tahu revolusi deh. industri udah jalan dong. Udah jalan ya, Abad nggak tahu deh 17 ya kalau nggak salah sih. Cuman di saat ini memang dia ngebuka di pasar swasta pertamanya. Oke. Gitu. Berarti kalau swasta itu bukan pemerintah Belanda ya? Bukan, tuan tanah. Tuan tanah. Oke. Tuan tanah. Anjir bahasanya tuan tanah. Nah ini namanya Pasar Kamis nih. Lo tau gak Pasar Kamis itu ternyata di mana? Pasar Kamis tuh di Tangerang sih setahu gue. Nah itu kan istilah zaman sekarang. Iya. Ternyata itu Pasar Jatinegara. Jatinegara. Yang tadi yang Pasar Senen. Heeh. Nah itu kan dari Senin tuh dia buka. Mungkin karena kejauhan ya itu Pasar Kamis. Oke. Jadi Kamis dibuka nih. Jadi karena dia berkembang nih, Batavia itu berkembang. Jadi dia mau melebarkan lah. Ibaratnya produk-produk yang di wilayah sekitar Bekasi Bogor itu bisa masuk ke Pasar Jatinegara. Oke. Jadi dia tuh lebih ke arah pangan, pakaian, perhiasan hingga perkakas. Ya. Jadi dibagi tuh. Jadi karena dia berkembang nih, si Batavianya berkembang. Oh dia ngeliat, oh yaudah deh gue buat lagi deh pasar satu yang deket daerah Bekasi. Gila ya, mikirnya tuh gue pas baca artikel ini, gila ya dia ngebuat struktur kota sama pembangunan tuh bersamaan loh. Iya. Tapi emang Jatinegara tuh emang kayak khas pasar banget sih. Pas pasar. Iya. Dan dia memang tadi lo bilang, itu berbanding lurus banget tuh jalannya sama Pasar Senen. Iya. Legend nih. Terus, nah ini Pasar Jumat. Pasar Jumat ini lo tau di mana? Pasar Jumat deket Lebak Bulus itu kan? Nah, ini yang di selatan benar. Pondok Labu. Pondok Labu, ya. Ini dia juga udah agak tua nih, tahun 1782. Jadi ini si tuan tanah juga nih yang ngebuat. Dan ini dia tuh paling banyak tuh untuk cengkeh, kulit manis atau kopi gitu loh. Oke. Gitu. Ya ini ya Pasar Jumat. Kalau menurut gua ada nggak ada ya tetap aja hari Jumat bukannya. Terus Sabtu. Ini Tanah Abang ternyata men. Oh Pasar Sabtu tuh Tanah Abang. Tanah Abang. Dan dari dulu tahun 1735 ini dia untuk kain. Emang dari dulu ya? Kain. Dari Arab gak nih? Gak tahu gue. Cuman di artikel ini memang ya salah satu hari pasar Sabtu ini nih dibuat sama pemerintah untuk kain aja. Gila ya, maksud gue dia cara ngebuat pasar-pasarnya tuh unik dan dia memang bukanya di hari Sabtu. Ya. Si pasar sesuai namanya. Nah terakhir Pasar Minggu. Pasar Minggu itu tahun 1770. Ini kalau teman-teman tahu juga Pasar Minggu tuh daerah selatan juga ya. Selatan di dekat Tanjung Barat situ, Depok. Nah dia
ngejualnya komoditas beras, kebutuhan sehari-hari sampai pakaian. Jadi kalau dilihat memang kenapa gue mau ngebahas pasar yang setiap hari ini nih, gue mau ngasih tahu bahwa pasar itu tuh jadi pilar utamanya ekonomi sebuah negara atau kota. Banget sih, ya banget. sih? Ya ibaratnya bahasa ekonomi kan dulu kan pasar adalah tempat penjual dan pembeli kan bertemu gitu kan. Ya sebenarnya cukup dua orang saling bertemu aja tuh sebenarnya jadi pasar kan. Cuman kan kalau pasar ini lebih luas gitu, lebih banyak kumpulannya kan menarik orang untuk datang gitu. Nanti selain jual beli ada pasar malam, ada hiburan. Jadi mungkin peradaban suatu kota itu juga berawal dari pasar sebenarnya gitu. Dan yang gue mau sampaikan di ulang tahun Jakarta ini memang ekonomi kita itu sudah digerakkan dari jauh tahun sebelum abad 17 sih. Iya. Dan kalau dilihat dengan teori yang sekarang nih semua titik yang mereka bangun itu jadi pusat ibaratnya kependudukan. Benar. Gue nggak tahu ini bener atau nggak dia ngerancangkan kotanya ya atau pasarnya ya. Tapi pasar-pasar yang gue sebutkan tadi tuh masih eksis bro. Masih eksis. Lu bayangin gak sih kalau lu punya properti atau lu jadi tuan tanah ya? Itu tanah lu laku 3 abad men. 3 abad tau gak lu? Itu bisa BEP lo sampai 7 turunan bro. Makanya kan kayak orang-orang Betawi itu kan istilahnya kan punya tanah ya sudah diwariskan ya dari beberapa generasi gitu kan. Betul. Dan kalau kita ngomongin pasar memang menariknya si VOC ini kan kalau kita ngomong kan dia kan perusahaan dagang. Ya. Dan di perusahaan dagang ini yang paling penting adalah lu membuat pusat perdagangannya. Benar, lu menciptakan pasarnya. Kalau lu nggak punya pasarnya, gimana caranya lu punya produknya? Benar. Nah itu yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan e-commerce sekarang kan, menciptakan pasar sendiri. Suka nih. Cuman bedanya dia nggak perlu ngejajah. Iya dong. Ya, kan istilahnya ada nih menjajah melalui teknologi ya. Bisa-bisa aja. Cuman menarik ini Menarik, jadi kalau menarik. kita ngeliat dari pasar Senin sampai pasar Minggu, ekonomi itu tidak akan lepas dari transaksi yang paling simpel yaitu jual dan beli. Benar ya, kalau misalnya ya dulu kan juga kalau orang mau punya penghasilan ya selain jadi istilahnya pembantu gitu ya berdagang gitu. Kalau lu mau punya rumah, misalnya gini, lu pengen hidup enak ya lu harus berdagang gitu. Dan gue juga baru tahu kenapa mereka nggak buka tiap hari tadi yang pajak. Dan untuk lo menghidupi satu kota Batavia ini atau Jayakarta nanti namanya ya, atau Jakarta sekarang kita dengar, lu butuh pajak, tetap lu butuh income. Benar. Jadi ketika lu tambahin pasarnya, income-nya juga nambah bro. Iya benar. Kebayang gak lu? Jadi maksud gue sebenarnya yang kita jalani sekarang nih sebuah hal yang biasa ya kan. Lu bayar pajak, lu buat ya modal. itu udah sistem pemerintahan yang paling jadul ya. Iya. Narik pajak itu. Iya, lu kalau nggak bayar pajak ya lu mungkin diusir dari pasar itu ya kan. Iya. Ya moga-moga nih membuka sedikit wawasan kita. Nama wawasan ini gue bantu ya, nanti tinggal kita teliti aja kan. Oh, pasar Majestic itu kan ada juga tuh. Ada. Pasar baru Pasti pecinan tuh ada sejarahnya ya, lagi tuh. Terus di Glodok gitu kan ada lagi. Nah itu mungkin ya nanti next time kita mungkin bisa ngundang narasumber yang paham tentang sejarah Jakarta itu. Sepakat. Jadi kalau ada teman-teman sebagai sejarawan ataupun punya pengetahuan terkait perekonomian di masa VOC, kita welcome banget ini. Welcome banget. Karena gue pengen belajar sih itu perusahaan tuh. Zaman dulu gitu ya, Iya, pikiran. Belum itu kalau dibilang di dunia dia paling besar loh. VOC itu Iya, ya. 3 abad loh. 3 abad dia menguasai perdagangan dunia loh sebenarnya. Yang gue mikir tuh ngapain ya VOC ini jauh-jauh datang ke Indonesia beli rempah-rempah gitu ya. Tapi kita kalau istilahnya jalan-jalan ke Eropa juga makanannya nggak seenak yang di Indonesia gitu kan. Betul. Cuma memang kita lihat dia mungkin bisa dinikmati sama orang-orang kaya nih. Karena kan yang bisa beli rempahnya kan hanya orang-orang kaya. Iya. Nah, cuman kita mendingan ada sejarawan atau orang yang ngerti terkait ini. Siap. Thank you atas penyimakannya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Siap.